Angkutan kota jurusan Ciganjur Pasar Minggu malam tadi terbakar di ruas TB Simatupang. Pemerintah minta masyarakat tidak keluar negeri untuk cegah varian Omikron. Rudal Israel hantam pelabuhan Latakia, Suriah. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga hadirkan beberapa informasi menarik lain. Di antaranya seorang dosen senior sebuah perguruan tinggi di Yogyakarta ditangkap karena menipu rekannya ratusan juta rupiah. Bersama saya Fazilah Kairunisa, inilah iNews Pagi selengkapnya. Angkutan kota jurusan Ciganjur Pasar Minggu Selasa malam terbakar di ruas TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Tidak ada korban jiwa, namun kemacetan panjang di lokasi tak bisa dihindari. Kobaran api membumbung tinggi menghanguskan seluruh badan angkutan kota M20 jurusan Ciganjur Pasar Minggu. Sejumlah pengendara yang melintas harus mengambil jalan berlawanan arah untuk menghindari kobaran api. Petugas pemadam kebakaran sektor Cilandak dan Pasar Minggu dikerahkan untuk memadamkan api. Dalam waktu yang cepat, api berhasil dipadamkan. Namun angkutan kota dengan nomor polisi B2815WT ini sudah ludes terbakar. Beruntung dalam kebakaran ini tidak memakan korban jiwa, lantaran sopir dan para penumpang berhasil menyelamatkan diri sebelum api membesar. Sementara diduga ugal-ugalan, sebuah mobil travel berisi belasan penumpang menabrak sepeda motor di Batubara, Sumatera Utara. Akibat kejadian ini, 3 orang tewas dan 17 lainnya luka-luka. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Lintas Sumatera Medan Kisaran antara minibus berisi belasan penumpang dengan sepeda motor. Akibatnya, 2 pengendara motor dan 1 penumpang bus tewas, sementara 17 penumpang lainnya mengalami luka-luka. Dari keterangan saksi dan korban, supir minibus melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Kisaran menuju Medan. Saat berusaha mendahului truk yang ada di depannya, minibus justru menabrak sepeda motor yang datang dari arah berlawanan. Takut dihakimi warga, sopir minibus langsung melarikan diri dan hingga kini masih dalam pengejaran polisi. Bus Sartika ini dia mendahului ada salah satu mobil barang, yaitu dump truck. Nah, pada saat dia mendahului dari arah yang berlawanan, datang korban, terjadilah laka tersebut. Supirnya sendiri sampai saat ini melarikan diri, namun masih dalam tahap pencarian oleh pihak kita. Korban tewas akibat kecelakaan telah diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara korban luka masih dirawat di RSUD Batubara dan Puskesmas 50. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadli Pelka, iNews melaporkan. Sebuah minibus yang ditumpangi rombongan ASN terjun ke jurang sedalam 20 meter. 1 orang tewas, 4 penumpang lainnya terluka. Sebuah minibus yang ditumpangi rombongan ASN terjun ke jurang sedalam 20 meter di puncak SS Jalan Trans Seram, Kabupaten Maluku Tengah. 1 penumpang meninggal dunia akibat kerasnya benturan, sementara 4 lainnya mengalami luka serius. Rombongan ini sebelumnya berangkat dari Desa Oru, Seram bagian timur. Evakuasi korban dilakukan warga bersama pengendara yang melintas di lokasi. Belum diketahui penyebab terjadinya kecelakaan, namun sopir diduga tidak menguasai medan jalan yang curam. Korban meninggal dan luka-luka langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dari Ambon, Maluku, Nurdin Abdullah, iNews melaporkan.
Sebuah minibus hancur setelah menabrak bagian belakang truk tronton di Tol Jagorawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kecelakaan menyebabkan pengendara minibus tewas akibat terjepit badan kendaraan. Sebuah minibus ringsek usai kecelakaan di ruas Tol Jagorawi kilometer 22, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Minibus menghantam bagian belakang truk tronton yang berada di depannya. Akibatnya pengemudi minibus tewas di tempat karena terjepit badan kendaraan. Sementara saya tahu itu cuma satu orang dan ya itu meninggal di TKP. Di TKP. Oh. Ini mobil ini menabrak mobil apa sih? Mobil pasir. Kalau ya tadi itu kalau kronologis belum saya bisa jelaskan, ya takut salah gitu. Yang jelas ini mobil nabrak truk pasir. Kasus kecelakaan maut ini kini ditangani unit laka Polres Bogor. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Akibat alami patah as pada sambungan, mobil odong-odong syarat penumpang menabrak bangunan hingga terguling. Akibatnya penumpang yang rata-rata anak-anak dan ibu-ibu terluka. Dalam rekaman video amatir warga ini, anak-anak dan ibu-ibu histeris saat dievakuasi warga dari mobil odong-odong yang terguling di Jalan Raya Jajak Yosomulyo Gambiran. Sejumlah penumpang anak-anak dan ibu-ibu ini merintih kesakitan akibat luka benturan di bagian kepala dan bibir. Sehingga warga yang berada di lokasi langsung membawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Kejadian berawal saat rombongan satu kampung dari Dusun Gembiritan, Desa Genteng, Kecamatan Genteng, Banyuwangi ini hendak berwisata keliling destinasi wisata di wilayah Kecamatan Gentang dan Glenmore untuk menikmati libur jelang Tahun Baru. Namun naas di tengah perjalanan, odong-odong yang dinaiki penumpang lebih dari 40 orang ini mengalami patah pada as sambungannya yang mengakibatkan oleng ke kiri dan berhenti setelah menabrak tembok sebuah toko dan mengakibatkan dua rangkaian odong-odong terguling. Atene jaratan ning kakao, tiba nombok, atene ndi malahan mau ora ngerti. Wis semua terus oleng kumah wis Mas ngono apa ora ngerti wis. Pokoke nganu anak dhewe-dhewe. Iya Perijo dari arah utara ke selatan. Masih sampai ini di TKP, borem sebelah kiri yang patah akhirnya kemudi langsung mengikuti belok ke kiri karena tidak bisa normal lagi. Boremnya kan sudah patah. Nah, terus anak-anak yang di atas itu karena muat anak-anak semua dengan ibu-ibunya, ya separuh luka lecet-lecet. Dari hasil olah TKP, kecelakaan ini terjadi akibat patah as pada bagian sambungan rangkaian odong-odong yang mengakibatkan odong-odong mengalami oleng dan terguling. Kasus kecelakaan ini ditangani Satlantas Polsek Gambiran. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Satu unit mobil pickup terjun ke parit di kawasan Jalan Lintas Batang Serangan menuju Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Kondisi mobil rusak parah dan sopir terluka. Satu unit mobil pick-up bernomor polisi BK9566PI yang dikendarai oleh Sukarman, 41 tahun, warga Desa Payarengas, Kecamatan Hinai, masuk ke dalam parit sedalam 5 meter di kawasan Jalan Lintas Batang Serangan menuju Desa Tanjung Selamat Selasa sore. Bagian atap mobil ringsek karena mobil terbalik dan pengemudi yang terluka langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Kecelakaan terjadi saat mobil pick-up hilang kendali usai menyalip kendaraan lain hingga jatuh ke parit. Tadi jumpa dengan mobil, mengelakkan mobil, buang ke kanan. Jadi nggak ada korban nih Bang? Nggak ada korban. Jadi pengemudi berkendara sendiri apa gimana? Dia sendiri, supir sendiri. Pihak Satlantas Polres Langkat mengevakuasi kendaraan dan dibawa ke Polres. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas menuju objek wisata Tangkahan sempat mengalami kemacetan. Dari Langkat, Sumatera Utara, Erwin Syahputra Nasution, iNews melaporkan. Sejumlah pengemudi taksi konvensional dan pengemudi pribadi melayangkan protes saat terjaring razia parkir liar di Jalan Pramuka, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Para pengemudi berdalih akan menjemput penumpang. Pengemudi taksi konvensional ini langsung berlari menuju kendaraannya saat mengetahui petugas Sudin Perhubungan DKI Jakarta akan menderek mobilnya.
Dengan wajah panik, pengemudi ini berdalih akan menjemput penumpang yang sakit untuk diantarkan ke rumah sakit. Meskipun sempat menolak, namun petugas tetap menderek mobilnya antara memarkirkan kendaraan di bahu jalan. Nyampe 5 menit lah karena lagi mau ini tukar duit. Karena itu kembalian tamu 17.000. Abang tahu ini larangan di sini? Hah? Tahu larangan parkir di sini? Ya karena kan kita tukar duit habis turunin tamu. Aksi protes juga dilayangkan seorang pengemudi mobil pribadi yang juga terjaring razia petugas. Pria ini berdalih hanya berhenti sejenak usai menurunkan anaknya di sekolah yang akan menjalani vaksinasi massal COVID-19. Sayang, usahanya tak juga dipercaya. Petugas pun tetap menderek paksa kendaraannya. Setiap hari ini tetap rutinitas setiap hari penindakan dan penderekan dilakukan di sekitaran Jakarta Pusat dalam rangka Natal dan Tahun Baru. Razia jelang Tahun Baru sengaja diperketat lantaran kian banyaknya pengendara yang parkir sembarangan di atas trotoar dan bahu jalan. Selain melanggar perda tentang ketertiban umum, keberadaan kendaraan ini juga kerap memicu terjadinya kemacetan dan kecelakaan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pelaku investasi bodong yang merugikan korban sebesar 6 miliar rupiah berhasil ditangkap Satuan Anggota Reserse Kriminal Polres Pekanbaru. Pelaku ditangkap setelah 18 korban membuat laporan ke pihak polisi. Satuan Reserse Kriminal Polres Pekanbaru berhasil menangkap MA di rumahnya di Jalan Embun Pagi, Kecamatan Tampan, Pekanbaru. Pelaku ditangkap karena telah melakukan penipuan berupa investasi bodong dengan produk makanan dan minuman dengan memberikan keuntungan besar melalui postingan di media sosial. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa 3 buah buku tabungan dan beberapa bukti transfer uang ke rekening pelaku. Berawal dengan terlihatnya posting tersangka ini, ya, ada investasi baru tentang jual beli produk minuman Cimory. Nah, jadi di medsos itu digambarkan bahwasanya tersangka ini mempunyai usaha Cimory, jual beli Cimory, gitu ya. Dengan terlihat usaha itu sukses lah ya, dengan keuntungan yang cukup besar seperti itu. Sementara itu, beberapa orang korban investasi bodong menangis mengaku dituntut oleh investor lainnya untuk mengembalikan uang yang sudah disetor kepada korban. Bahkan mereka terancam akan dilaporkan ke polisi oleh investor lainnya. Investasi seperti apa? Investasi seperti yang dijelaskan Bapak itu, Bang. Cimory, Kenzler, kami diiming-imingi dengan laba yang besar. Terus? Seolah-olah ini jual beli, rupanya bukan jual beli tapi investasi. Banyak, Bang, di bawah banyak. Saat ini tersangka ditahan di Polresta Pekanbaru untuk diperiksa dan pengembangan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 378 jungto pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Indrayus Rizal, iNews melaporkan. Seorang dosen senior sebuah perguruan tinggi di Yogyakarta ditangkap polisi karena menipu rekannya ratusan juta rupiah. Modus yang dilakukan tersangka dengan menyewakan tanah milik kelurahan menggunakan dokumen palsu. Satreskrim Polres Sleman, Yogyakarta menangkap RS, seorang dosen perguruan tinggi di Yogyakarta. Dosen berusia 66 tahun ini terjerat kasus penipuan persewaan tanah senilai ratusan juta rupiah. Modus tersangka RS ialah dengan cara menyewakan tanah kas Desa Condong Catur, Depok, Sleman seluas 3.400 meter persegi kepada rekannya. Dan untuk meyakinkan korban, pelaku menunjukkan dokumen perjanjian dengan pemerintah kelurahan. Korban yang percaya pun akhirnya menyewa tanah seharga 200 juta rupiah selama 20 tahun. Namun setelah membayar, tanah tidak bisa dipakai karena dokumennya palsu. Kami lakukan pemeriksaan, pihak desa tidak menyatakan tidak pernah menyewakan tanah tersebut kepada pelaku. Setelah korban merasa tertarik untuk menyewa tanah ini,
Kemudian korban menyatakan setuju untuk menyewa tanah seluas 300 meter persegi dan menyerahkan uang senilai 200 juta rupiah kepada pelaku. Setelah korban menyerahkan uang tersebut, kenyataannya korban tidak dapat menguasai tanah. Tidak tepuk tangan saat Gubernur Sumatera Utara beri sambutan, pelatih biliar tim PON dijewer dan diusir. Kami akan hadirkan informasinya usai jeda.